warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir tentang perbedaan sistem pencatatan persediaan periodik dan perpetua serta siklus akuntansi suatu perusahaan secara detail dan lengkap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Bajarudin, NPM 5200111116, mata kuliah akuntansi UMKM berbasis teknologi, semester 2, tahun 2021, Universitas Teknologi Yogyakarta. Perbedaan metode periodik dan perpetual. Metode periodik. Pada metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil dan harga jual beli yang relatif stabil adalah yang memakai sistem pencatatan persediaan metode periodik. Kelebihan metode periodik yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara kekurangan sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan lain metode periodik yaitu memperlambat pekerjaan laporan keuangan jangka pendek misal 3 dan 6 bulan. Metode perpetua. Jika perusahaan memilih menggunakan metode perpetua, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetua mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini ada fitur akuntansi dalam metode perpetua persediaan sistem perpetua. 1. Pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali didebit ke pos persediaan bukan untuk pembelian. 2. Biaya pengiriman barang dagangan didebit untuk pos persediaan. 3. Pembelian retur, potongan pembelian dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi bukan ke rekening terpisah. 4. Pencatatan harga pokok penjualan setiap penjualan dengan cara mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. 5. Perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol. Catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan perpetua yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya barang-barang bernilai jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan masuknya ke gudang seperti mobil atau lemari es adalah tipe barang yang sesuai untuk stok menggunakan metode perpetua. Siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tahap siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dan dalam dunia akuntansi. 2. Analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat
semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. 4. Posting buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku perusahaan. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyusian. Dalam neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam penulisan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan penyelesaian dalam jurnal penyusian. Penyusunan jurnal penyusian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyusian, maka hasil laporan keuangan menjadi aktual. Penyusunan neraca saldo setelah penyusian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyusian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyusian. Saldo tersebut terbagi dalam bentuk kelompok aktiva dan pasifa sesuai dengan saldonya, kemudian disusun hingga jumlah saldo kedua sama besar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo. Penyusunan ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasifa berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan alukas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir, yakni pembuatan jurnal penutup. Menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara penutupan rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa menunjukkan nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahapan ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tersebut, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.